Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di dalam kitab Hikam, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs, wa aslu kulli ta'atin 'adamur ridha 'anil nafs. Orang itu kenapa taat itu susah, meninggalkan maksiat itu susah, bahkan arahnya menikmati kemaksiatan. Sebabnya apa? Beliau mengatakan aslu kulli maksiatin ar-ridha 'anil nafs. Penyebab utama seorang manusia ini susah taat kepada Allah, mudah maksiat kepada Allah. Apa itu penyebabnya? Ar-ridha 'anil nafs, merasa puas dengan dirinya sendiri. Jadi orang itu akan rusak dan susah taat kepada Allah ketika dia sudah mulai bangga dengan dirinya. Saya sudah meraih prestasi ini. Saya sudah lancar kubronya. Saya sudah ini, sudah alim, sudah ustadz, sudah tahasus. Ketika seorang dia marem, puas dengan prestasinya, dengan dirinya, justru saat itulah kemaksiatan begitu ringan dia kerjakan. Nah, kok bisa begitu? Iya. Karena orang itu kalau sudah merasa puas dengan dirinya, dia akan merasa ringan berbuat kemaksiatan. Alah, maksiat saya ini belum seberapa dibandingkan dengan ketaatan-ketaatan saya kepada Allah. Ketika seorang santri, contoh, dia telah puas, Qur'annya lancar, kubro tanpa salah. Contohnya. Maka ketika dia puas, dia telah kubro tanpa salah, maka biasanya mulai hari itulah Qur'annya dimuseumkan. Jadi tidak membaca Qur'an sudah merupakan sesuatu yang tidak beban lagi bagi dia. Nggak apa-apa kok, udah kubro kok, nggak apa-apa kok. Nah, jadi orang tuh kalau sudah puas dengan dirinya, meninggalkan amal tuh biasa. Kok main HP Pak? Oh nggak apa-apa, saya kan sudah ustadz. Khidmat saya kepada guru-guru saya, khidmat saya kepada agama ini sudah banyak. Jadi dibandingkan dengan dosa main HP, saya kecil itu. Dan justru orang tuh kalau puas, malah disitulah titik kehancurannya. Orang tuh kalau puas, wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Orang itu kalau sudah puas dengan dirinya, dia bukan hanya menganggap ringan sebuah kemaksiatan malah dia bela di dalam dirinya, sehingga seakan-akan maksiat itu bukanlah satu kemaksiatan. Ketika orang sudah puas dengan ilmunya, dia melakukan kesalahan, maka dia akan mengatakan kepada dirinya, enggak apa-apa, ini kan karena lupa, orang lupa itu enggak dosa insya Allah kok. Orang itu kalau sudah puas dengan dirinya, kesalahan-kesalahan yang dia buat di dalam dirinya, dia usahakan, dia bela, dia datangkan dalil, dia datangkan kaul-kaul para ulama, yang akhirnya menurut dia kemaksiatan itu sudah tidak maksiat lagi. Wa aslu kulli ta'atin, dan sumber pokok pondasi utama orang itu bisa taat kepada Allah apa? Adamur ridha 'anil nafs. Kalau dia merasa jelek, merasa kurang, merasa nggak bisa apa-apa, merasa banyak dosa, merasa banyak salah, justru ini adalah pondasi utama. Orang itu kalau merasa salah, merasa jelek, akhirnya dia minta maaf kepada Allah. Orang kalau minta maaf kepada Allah, diampuni oleh Allah, akhirnya bersih hatinya, akhirnya meningkat derajatnya.
lihatlah orang-orang soleh. Siapakah orang soleh itu? Orang soleh adalah orang yang selalu merasa salah. Lihat Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika beliau dimakan ikan. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Saya ini termasuk orang zalim ya Allah. Orang salah ya Allah. Beliau tidak mengatakan inni kuntu minaz sholihin, inni kuntu minan nabiyyin, inni kuntu minal mursalin. Enggak. Padahal beliau ini seorang nabi, seorang rasul, seorang yang enggak pernah berbuat dosa sepanjang hidupnya. Makruh pun enggak pernah beliau kerjakan. Walaupun semua pangkat itu telah beliau miliki, tetap beliau merasa zalim di hadapan Allah. Ayah kita, mbah kita, nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Apa doa beliau di hadapan Allah? Rabbana zalamna anfusana. Nabi Adam seorang nabi, manusia pertama kali. Apa yang beliau utarakan kepada Allah? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya ya Allah. Jadi orang terbaik di dunia itu malah justru orang yang selalu merasa salah. Orang itu kalau merasa salah, dia akan usaha memperbaiki dirinya. Ketika dia berusaha memperbaiki dirinya, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin tunduk kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya seperti sepeda motor yang ada di bengkel. Sepeda motor itu kalau keluar dari bengkel tambah bagus apa tambah jelek? Tambah bagus. Sepeda motor seperti apakah yang dimasukkan di bengkel? Sepeda motor yang apa? Yang rusak? Tidak. Bukan yang rusak. Sepeda motor yang pemiliknya merasa motornya rusak. Selagi pemiliknya belum merasa motornya rusak, walaupun knalpotnya sudah lepas, walaupun catnya sudah lecet semua, walaupun olinya itu sudah mau habis, Allah yang penting bisa jalan sih nggak apa-apa, belum rusak kok. Begitu juga orang itu akan mau masuk di bengkel rohani, diperbaiki hatinya, diperbaiki kesalahannya, dibersihkan dosa-dosanya. Kapan itu? Ketika dia telah merasa salah di hadapan Allah. Ya Allah, saya salah ya Allah, saya siap diperbaiki ya Allah. Saya siap diingatkan ya Allah. Saya siap dibenahi ya Allah. Saya siap diluruskan ya Allah. Saat itu akhirnya malah dia ini meningkat. Tapi ketika seorang manusia dia malah marah-marah kepada Allah. Ya Allah, Engkau ini memberikan saya masalah-masalah yang begitu banyak. Saya ini salah apa? Saya salah apa? Enggak merasa salah. Itu adalah kesalahan yang terbesar. Jangankan enggak merasa salah kan. Merasa dosa yang kita kerjakan itu kita anggap remeh saja. Di Quran dicaci. Wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Ada dosa-dosa yang kau kira ringan. Berarti menganggap dosa ringan itu merasa dosa enggak? Merasa. Cuman ringan. Menganggap dosa itu kecil, enteng kok. Itu saja itu sudah bahaya. Apalagi enggak ngerasa salah. Merasa dosanya itu kecil saja salah, apalagi tidak merasa salah seperti kita ini. Masya Allah. Maka ingatlah wa aslu kulli ta'atin adamur ridha 'alan nafs. Kalau pengen kita ini bisa taat, kita ini pengen bisa jadi orang baik, kita pengen bisa menjadi santri yang tertib, santri yang barokah, santri yang dicintai oleh Allah, merasalah salah, merasalah jelek, jangan pernah merasa baik. InsyaAllah. Karena kalau merasa salah, dia apa-apain itu nurut aja. Kang, kamu nggak naik kelas, nggih Ustaz. Kamu dipindah di cabang, nggih Ustaz. Kamu sekarang tugasnya ngapalkan Quran yang tawajuh, kitabnya berhenti dulu karena belum jalan, nggih Ustaz. Ketika orang itu sudah merasa salah, dia akan pasrah. Saya nggak terima Ustaz. Saya loh, nilai saya bagus. Cuman pernah alfa yang nggak seberapa sih, cuman 200 kali aja.
Harus dinaikkan saya ini. Malu saya kalau nggak dinaikkan.